Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba menggambar grafik canggih dengan teknik kalkulus. Ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan yang dapat kita gunakan atau yang perlu kita kuasai sehingga kita dapat menentukan ataupun mensketsa, mengkarakterisasi dari sebuah grafik yang ada. Nah, menggambar grafik canggih maksudnya adalah grafik yang rumit gitu ya, barangkali grafik dari fungsi polinomial yang memiliki orde paling tinggi, barangkali ada pangkat 3 atau pangkat 4 atau pangkat 5. Kalau pangkat 2 persamaan kuadrat kita sudah paham atau kita sudah tahu, itu pasti dia akan memiliki bentuk cekung ke atas atau cekung ke bawah satu saja. Sementara kalau seandainya grafik polinomial yang memiliki orde yang lebih tinggi, maka dia akan memiliki puncak yang lebih banyak daripada orde 2. Nah, baik, kemudian kita akan lakukan contoh dengan fungsi yang sudah kita bahas di contoh soal sebelumnya. Ya, fungsinya adalah ini, fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4. Jadi kita diminta untuk mensketsa atau menggambarkan grafik dari fungsi tersebut. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan grafik tersebut menggunakan teknik kalkulus. Yang pertama langkahnya adalah tentukan fungsi tersebut apakah fungsi ganjil atau fungsi genap. Nah, caranya seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu dengan mengaplikasikan f min x ke dalam fungsi. Nah, setelah kita cobakan ke sini, ternyata fungsi kita ini bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Nah, dari situ kita dapat mengambil sebuah kesimpulan awal bahwasanya grafik tersebut tidak akan simetri terhadap sumbu x, grafik tersebut tidak akan simetri terhadap sumbu y, dan tidak pula simetri terhadap titik 0,0. Nah, jadi kita punya gambaran awal gitu kan. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan titik potong fungsi tersebut pada sumbu x atau titik pembuat nolnya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan memfaktorkan fungsi tersebut sehingga kita mendapatkan akar-akar dari fungsi yang dimaksud. Nah, ini caranya bisa kita gunakan dengan pemfaktoran atau rumus ABC atau rumus yang lainnya gitu ya. Tetapi saya di sini menggunakan metode numerik sehingga karena fungsinya agak susah gitu ya untuk difaktorkan, maka saya gunakan metode ini sehingga didapatkan akarnya adalah x sama dengan min 2,5, x sama dengan 1,83 dan x 4,42. Nah, ini adalah titik potong fungsi pada sumbu x. Nah, kemudian yang ketiga langkahnya adalah kita harus menentukan titik kritis dari fungsi. Nah, titik kritis ini kita bisa gunakan atau kita sudah lakukan sebelumnya, yaitu dengan menurunkan fungsi satu kali atau turunan pertama gitu ya. F aksen x lalu kita buat sama dengan 0. Nah, ini sudah kita lakukan dan kita dapatkan x1 sama dengan min 1 dan x2 sama dengan 3. Nah, jadi ini adalah titik kritis dari fungsi fx. Kemudian yang keempat, kita perlu menentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini juga kita sudah lakukan sebelumnya dan ternyata fungsi naik di x kurang dari min 1, kemudian turun di antara x min 1 dan 3, dan naik lagi pada f lebih besar daripada 3. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kita perlu menentukan nilai maksimum dan minimum lokal. Nah, nilai maksimum minimum lokal itu berasal dari titik kritis gitu kan. Nah, jadi di antara min 1 dan 3. Nah, manakah yang di antara ini yang merupakan titik minimum atau maksimum? Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Kalau fungsinya naik, kemudian turun, berarti min 1 adalah maksimum, karena naik dan turun gitu ya. Kemudian kalau yang 3 turun lalu naik, berarti ini adalah minimum. Kita cari nilainya, kita masukkan dia ke fungsi. Ini sudah kita cari di contoh soal sebelumnya. Maka f min 1 adalah 5,67 dan f3 adalah min 5. Nah, kemudian yang keenam, kita tentukan titik balik. Kita titik balik kita dapatkan dari f double aksen ya.
f double aksen x sama dengan 0. Nah, ini juga sudah kita lakukan sebelumnya, dapatkan x-nya min 1. Dan dari sini kita perlu menentukan daerah fungsi naik, daerah cekung ke atas dan daerah cekung ke bawah. Nah, kita dapatkan ternyata cekung ke bawah itu adalah pada saat x kecil dari 1 dan ke atas adalah x besar dari 1. Nah, dari ketujuh langkah ini kita bisa summarize ya, atau kita simpulkan bentuk atau format grafik kita nanti. Nah, ini. Oke. Jadi titik potongnya pada sumbu X adalah di min 2,5, kemudian di 1,08 dan 4,42 di sekitar di sini ya. Ini adalah titik potong sumbu X, kemudian di 1,08 di sini, dan kemudian di 4,42 kira-kira di sini. Nah, kemudian di fungsi naik itu kecil dari min 1, kemudian di antara min 1 dan 3 dia turun, dan pada besar dari 3 dia naik. Dan di sini adalah batas kecekungannya, kecil dari 1 dia cekung ke bawah, dan besar dari 1 cekung ke atas. Nah, ini adalah format atau draft garis bilangan yang akan kita gambarkan grafik di dalamnya. Jadi kita gambarkan dulu titik-titik penting yang ada di hasil kita langkah-langkah tadi, yaitu titik potong pada sumbu X itu ada di 2,5, kemudian min 2,5 ya, kemudian 1,08 dan 4,42 sini. Kemudian kita cari titik kritis itu di min 1 dan 3, kemudian titik balik adalah di 1, dan nanti kita mencari nilai maksimumnya ada di 5,67, maka kita cari saja sampai di sini, kita buat di sini ya. Kemudian minimumnya di min 5. Nah, ini adalah gambarnya atau formatnya. Nah, maka kita perlu menggambarkan grafiknya lagi. Nah, dengan berbekal modal titik kritis dan nilai maksimum, kita dapat menentukan satu titik koordinat pada masing-masing titik kritis. Pada X sama dengan min 1 nilainya adalah 5,67, sudah kita cari ya. Dan pada saat X sama dengan 3 maka nilainya adalah min 5. Nah, dari sini kita akan gambarkan sketsanya. Dari 2,5 berarti dia naik ke atas ya, dikurang dari min 1 dia naik ke atas. Nah, kemudian nanti kita gambarkan. Nah, seperti ini. Jadi dari min 3 atau min 2,5, kemudian dia naik dulu sampai ke X sama dengan min 1. Lalu habis itu dia turun, karena dia sini fungsinya fungsi turun, atau fungsi turun sampai di 3 ya. Nah, kemudian fungsi akan memotong sumbu X pada 1,08 dan meneruskan tren turunnya sampai kepada X sama dengan 3. Nah, terus turun sampai di X sama dengan 3. Terus setelah ini dia naik lagi setelah 3 ya, lebih besar daripada 3, fungsinya fungsi naik, dan ini nanti akan memotong sumbu Y pada titik 4,42. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti fungsi kita akan memiliki bentuk sketsanya seperti ini. Nah, begitu caranya menggambarkan grafik rumit atau grafik canggih menggunakan teknik kalkulus.